dengan apa namanya dewasa sendiri, kemudian ini bayi sendiri. Ini bayi. Untuk anak-anak di sini tidak ada. Mungkin ini belum dilengkapi ya. Kemudian ini jelly, terus sepet kita menggunakan 50 cc sama 10 cc. Kemudian ada handscoon-nya itu sebenarnya kalau untuk pemasangan NGT itu bersifat bersih, bukan steril. Tapi kalau misalkan dirimu punya yang steril enggak apa-apa. Prinsipnya bersih gitu ya. Iya. Oke. Kemudian handuk sama pengalas, kemudian gelas berisi air bersih, kemudian plester. Paham sampai sini? Paham. Tuh. Kemudian caranya, yang pertama, ketika Anda mau melakukan tindakan apapun, Anda harus melakukan inform consent. Minta izin dulu, menjelaskan. Pak, Bu, saya mau memasang selang NGT melalui hidung Bapak atau Ibu. Jadi supaya makanan itu bisa masuk ke dalam lambung. Kalau misalkan bapaknya mau, keluarganya mau, atau pasiennya mau, silahkan tanda tangan surat pernyataan persetujuan tindakan. Kalau misalkan pasien atau keluarganya menolak, silahkan mengisi surat penolakan tindakan. Jadi nanti kalau ada apa-apa dengan pasien ini, kenapa kok tidak dipasang NGT? Harusnya dia dipasang NGT. Anda sudah tinggal menunjukkan suratnya. Pasiennya tidak mau, menolak. Paham ya? Jadi harus ngomong dulu tujuannya apa, fungsinya apa, kenapa dipasang, mereka mau apa enggak. Gitu ya. Iya. Setelah itu jaga lingkungan, mulai pintu, jendela. Kalau pasiennya ingin, walaupun hanya sekedar memasang ini, kadang kan ada yang tidak mau dilihat orang. Iya. Jaga privasi, tetap komunikasi tetap ya. Kemudian setelah itu kita cuci tangan pakai handscoon, cuci tangannya 6 langkah, kemudian pakai handscoon. Setelah semuanya siap, dekatkan ke alat kedekat pasien. Yang pertama, pasang atur posisi pasiennya. Posisi pasiennya itu adalah supinasi. Supinasi itu terlentang ya. Terlentang. Ini supinasi. Kalau dia tertelungkup ini pronasi. Ya. Ini supinasi, kalau terlungkup itu pronasi. Oke, yang pertama pasang pengalas itu di bawahnya leher, kepala sampai leher. Karena ini apa, jaga nih kalau dia muntah. Karena pasien dipasang seperti ini biasanya refleksnya muntah. Coba deh Anda gosok gigi terlalu dalam, biasanya kan muntah dong. Ya, apalagi dipasang alat, pastinya dia ada refleks muntah. Takutnya nanti muntah kemana-mana, gitu ya. Kemudian dipasang handuk. Handuknya boleh di bawah, boleh juga di atasnya gini. Oke, setelah itu yang pertama cara memegangnya ini tadi kan semuanya dari kemasan gini kan. Iya. Masukkan sini, ini dalam kondisi apapun yang ada di bak steril itu adalah steril. Ya, bak instrumen ini adalah steril. Nah, ini cara memegangnya digulung, jangan dibiarkan ngelewer gini. Paham? Paham. Silakan digulung seperti ini. Ya. Kemudian ukur. Cara mengukurnya bagaimana? Dari pangkal hidung pasien ke telinga. Jadi pangkal hidung pasiennya di sini. Jangan diginikan ya. Nggak boleh, nggak nempel. Kira-kira aja, gitu ya. Hidungnya di mana nih? Nah, kira-kira segini. Setelah dari telinga ini ditandai, ini tarik ke prosesus sifoid. Ini loh, prosesus sifoidoid itu ini apa? Ujungnya tulang pedang tahu? Iya. Tulang pedang. Sorry, sternum. Tahu ya? Iya. Jadi ini dari telinga, kemudian cari sternumnya. Nah, ini kira-kira seperti ini. Lantas ininya dikasih tanda. Ya, sebenarnya sudah ada tandanya sih. Tapi kan beda-beda setiap orang panjangnya. Ini ada. Nah, boleh kalau misalkan nggak pas ini, misalkan di sini Anda ambil plester kecil kemudian direkatkan di sini. Ini tanda. Tanda untuk apa? Tanda untuk menandai ini nanti batas masuknya ke sini. Ini kan nanti dimasukkan loh, ini adalah sampai sini. Paham? Jadi ini dibatasi dulu ya. Oke. Setelah Anda batasi, kemudian kasihkan gelnya ke tangan Anda.
langsung ini lumuri dengan jeli. Jeli itu adalah lubrikan ya, fungsinya untuk melicinkan ketika ini masuk, jadi dia nggak seret. Paham? Paham. Nah, oke, kemudian setelah itu kita masukkan pelan-pelan. Kita masukkan pelan-pelan. Ini saya tidak bisa memasukkan ini ya, karena kan ini kan nggak bisa ke sono. Harusnya kan menggok ini toh. Iya. Nggak bisa menggok dia. Sebenarnya gini ya. Kemudian dia sampai ke sana. Jelas? Sampai dengan tadi yang sudah Anda batasi. Batas terakhir memasukkannya Anda sudah ukur tadi toh, dibatasi. Paham sampai sini? Setelah itu kita fiksasinya itu misalkan yang ini ke sini, ini sudah ke arah lampu, ini misalkan ke sini ya. Anda boleh memfiksasi itu di di ini, kemudian nanti tambahin di sini, karena biasanya di sini itu ada keringat sehingga dia tidak lengket. Jadi ini boleh ditambahin di sini. Yes, paham? Ininya ditutup. Jelas sampai sini? Nah, ketika memasang tadi, Anda harus ngomong sama pasiennya. Ketika mulai memasang, Bu, nanti kalau ini sudah saya mulai masukkan, Ibu menelan ya, Bapak menelan ya. Jadi suruh, misalkan kita pelan-pelan, ayo Bu menelan Bu, sambil ngomong kita menelan. Pasiennya juga harus menelan. Menelan Bu, menelan Bu, menelan. Kita langsung dia kan menelan ludah kan, dalam artian gerak refleks menelan. Ini sambil kita memasukkan. Kenapa kok pasiennya disuruh menelan? Karena ketika menelan, epiglotis ini nanti akan menutup saluran pernafasan. Paham ya? Jadi ketika dia menelan, selang ini nanti nggak akan masuk ke sini, tapi dia akan masuk ke saluran pencernaan yang bagian belakang. Karena apa? Ketika kita memasukkan, dia menelan, epiglotis ini akan menutup ke sini, jadi nanti ininya akan seret masuk ke esofagus. Paham sampai sini? Paham ya? Oke. Setelah difiksasi tadi, kita harus ngetes NGT yang kita pasang ini beneran masuk ke lambung atau ke paru. Kita harus ngetes. Caranya yang pertama, ini misalkan sudah difiksasi ya. Cara yang pertama, Anda ambil spet 10 cc ya. Sebelum Anda membuka ininya, Anda klem dulu supaya udaranya nggak masuk ke sana. Nah, ini masukkan ya. Setelah itu Anda aspirasi. Kalau diaspirasi dari selang yang ini tadi, ini akan keluar cairan berwarna hijau kekuningan, berarti itu asam lambung. Berarti ini yakin kalau dia sudah masuk ke lambung. Paham ya? Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, Anda ambil udara 5 cc. Ya, udara kosong nih. Masukkan kembali, kemudian sudah dimasukkan gini ya, Anda pasang stetoskopnya misalkan ini sudah terpasang, letakkan di lambungnya pasien. Lambungnya pasien kan sebelah sini tuh ya, sebelah sini kan lambung tuh, jangan lambungnya Anda, lambungnya pasien. Lambungnya pasien gini, ketika ini sudah dimasukkan diletakkan di lambungnya pasien, ininya langsung masukkan, tapi masukkannya jangan pelan-pelan, tidak akan kedengeran. Anda harus memasukkannya agak cepat, gitu ya. Kalau dia di sini terdengar srek gitu, berarti memang ada udara yang masuk ke lambung. Jadi kita akan bisa mendengar udara itu yang kita masukkan tadi di sini tuh kedengeran srek gitu pasti. Berarti dia masuk ke lambung. Kalau misalkan ketika kita gini, kok nggak kedengeran ya? Masuk kemana ini? Paham ya? Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, ambil air di dalam gelas, kemudian ini dibuka, masukkan. Kalau ternyata ada gelembung, berarti dia masuk kemana? Paru, karena paru mengeluarkan udara kan. Paham ya? Kalau dia diam saja, berarti dia positif masuk ke lambung. Jelas sampai sini? Ada 3 cara ya? Oke, setelah itu, nah, bagaimana cara memasukkan susunya? Nah, cara memasukkan susunya, ini ambil, jangan pakai 10 cc ya, kesuwen. Ambil yang 50 cc. Misalkan kita ngambil, misalkan ini tadi susu, ambil 50 cc ya. Kemudian dibuka. Nah, ini memasukkannya pelan-pelan, tidak seperti yang waktu memasang tadi. Karena kalau yang waktu memasang tadi kan kita butuhnya suaranya. Jangan ini
Anda memasukkannya langsung serut, muntah pasiennya. Karena di sini pun dia akan cepet gitu kan, Iya. itu enggak boleh. Ini harus pelan. Resiko pemberian secara cepat, yang muntah. Ya, jadi ini harus pelan-pelan sampai habis. Kalau misalkan sudah habis, di sini isinya apa? Ini sudah habis nih. Isinya apa? Susu. 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 Toh. Ini kan sudah habis, ini berarti kan masih susu. Berarti kita harus bilas menggunakan air matang. Nah, bilasnya itu gimana ya? Ini misalkan air matangnya sampai seberapa, Bu? Misalkan ini tadi batasnya masuknya gini ya. Misalkan segini nih yang sudah difiksasi. Apakah cuma sampai segini? Bilasnya air ini kan akan jalan tentang airnya. Iya. Susunya jangan ke sana. Iya. Ini ada air masuk. Apakah cuma sampai sini? Tidak. Nah, kalau sampai sini susunya ada di sini kan akan basi. Iya. Berarti kita harus sampai sini, lanjutkan lagi. Kira-kira yang tadi kita pasang itu sudah masuk semua susunya ke dalam Lambung. Jangan sampai ada sisa di sini. Kalau sisa di sini, otomatis dia akan basi. Ketika nanti kita akan memasukkan makanan lagi, ini nggak boleh masuk ke sana karena dia sudah basi. Ya makanya kita harus membilas dengan air. Jangan dibiarkan susunya harus mentah. Ini misalkan ini susu ya, selesai. Anda tinggal ini masih susu, kasih dia. Jelas sampai sini? Jelas. Oke. Kemudian yang terakhir, ketika kita sudah selesai memasak, evaluasi kembali respon dari pasien. Apakah pasien ketika Anda pasang, kalau seperti itu langsung cabut, karena dia akan pasti itu tanda masuk ke Paru-paru. karena ini kan sempit, ini dimasukin selang dia nggak bisa nafas pasti. Nah itu ya, ini langsung aja cabut, nggak usah nunggu, dia pasti akan masuk ke paru. Kalau memang respon beda lagi, kalau dia mau muntah berarti ke pencernaan. Iya. Refleks yang di sini dia, ya di situ kan ada refleks kan. Kalau Anda aja gosok gigi ini kan kadang ada yang ditanyakan sampai sini? Nanti ujungnya pakai ini loh ya. Maksudnya silakan mengacu ke sini aja nggak apa-apa.